Kabupaten Kulon Progo memiliki ragam keunikan dan daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata di DIY. Keindahan potensi alam yang dimiliki menjadi salah satu unggulan pariwisata di wilayah ini. Selain ditunjang potensi alamnya, pariwisata DIY tentunya juga didukung oleh keberadaan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan hampir selalu dipertemukan dari setiap sudut. Banyak sektor yang bisa digeluti di bidang ekonomi kreatif ini. Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Saling terkait, saling tarik-menarik, saling kuat dan menguatkan dari dua hal tersebut. Pariwisata akan lebih berarti kalau kemudian diisi dengan ekonomi kreatif yang sekarang ini kita ketahui ada 17 subsektor dari ekonomi kreatif itu sendiri. 3 subsektor ekonomi kreatif yang ada di DIY yang 3 besarnya adalah kuliner, fashion, dan craft. Ini adalah 3 besar ekonomi kreatif yang merupakan kontribusi terkuat dari 17 subsektor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan menyampaikan 3 besar dari ekonomi kreatif kita untuk diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui, agar masyarakat bisa termotivasi untuk ikut di dalamnya, bagaimana ekonomi kreatif bisa menopang pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata itu sendiri. Ekonomi kreatif adalah masa depan kita dan tentu harus kita tingkatkan sampai baik itu ke level nasional maupun internasional. Salah satu ekonomi kreatif yang berkembang di Kabupaten Kulon Progo adalah kerajinan serat alam. Kelurahan Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggulan, menjadi salah satu sentra kerajinan serat alam di Kulon Progo. Di sini berkembang sentra industri kerajinan dari serat alam dengan nama Bina Karya Lestari. Kerajinan serat alam mulai dirintis di Desa Tanjung Harjo pada tahun 1996. Masyarakat yang semula bermata pencaharian bertani mulai beralih menjadi pengrajin serat alam. Kebetulan tahun 96 itu berawal dari 3 orang mendirikan serat alam, kerajinan serat alam. Waktu itu kita belum punya asosiasi. Dari tahun 96 itu kita mencoba dari awalnya itu membuat tali yang kalau dulu kan tahun 96 itu rafia belum ngetren di pasar Mringharjo. Jadi kita membuat tali dari rami, kemudian ada pandan, kita jual di pasar Mringharjo. Kemudian setelah kita berawal itu, kita mencoba untuk membuat produk kerajinan. Kebetulan produk kita dari Bali, awalnya dari Bali itu pada turun ke Jogja, di Kulon Progo di sini itu banyak yang suka dan minat dengan kerajinan serat alam. Sentra kerajinan serat alam di Tanjung Harjo memiliki anggota lebih dari 20 pengusaha kerajinan serat alam. Mereka mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai pengrajin serat alam. Khususnya kita pemberdayaan ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak begitu banyak, tapi yang lebih banyak adalah ibu-ibu. Sehingga ketika bapak-bapak kerja, ditinggal bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa bekerja di rumah. Sifatnya home industry, jadi tidak bekerja dalam satu workshop, sehingga mereka bisa membantu pekerjaan di rumah, bisa mengantar sekolah, bisa masak, bisa mencuci, tapi menghasilkan di rumah.
Itu awal mulanya sampai saat ini, dan alhamdulillah untuk sentra kita ini sudah membuat kerajinan yang tarafnya internasional. Bahan baku serat alam yang digunakan untuk membuat kerajinan diantaranya enceng gondok, pandan, mendong, agel, rotan, gedebok pisang, dan rayung. Sebagian besar bahan baku tersebut didatangkan dari luar Kulon Progo, seperti dari wilayah Borobudur, Gunung Kidul, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Proses pembuatan kerajinan serat alam tentunya melalui beberapa tahapan hingga menjadi kerajinan yang diinginkan. Bahan baku serat alam dikerjakan oleh para pengrajin di rumah masing-masing menjadi bentuk tali. Tali-tali dari serat alam tersebut kemudian dianyam menjadi bentuk kerajinan setengah jadi. Setelah menjadi kerajinan setengah jadi, kemudian dibawa kembali ke gudang produksi untuk dilakukan proses finishing, seperti pemberian anti jamur, lem, poles, dan kemudian didistribusikan sesuai pemesanan. Inovasi produk juga selalu dilakukan untuk menciptakan produk-produk yang bagus dan semakin diminati. Salah satunya dengan mengkombinasikan serat alam dan bahan sintetis seperti tali rafia, agar kerajinan yang dihasilkan lebih variatif dan berwarna. Jadi untuk pengusahanya di sini itu sudah minimal 20 pengusaha, tapi sudah sampai 30-an pengusaha kerajinan. Dan kemudian bahan baku kita itu mendatangkan dari luar daerah. Ada dari Jawa Timur yang di sana adalah bahan baku gedebok pisang. Kemudian juga ada mendong. Kemudian kalau yang serat pandan kita ngambil dari Borobudur sama Jawa Barat dan Gunung Kidul. Kemudian kita ada kombinasi raffia mix, sehingga kombinasi itu untuk bahan kombinasi kerajinan. Jadi ada beberapa permintaan buyer, ada salah satu negara yang itu ada masih menggunakan plastik tapi yang mudah hancur. Kita untuk bahan baku ketika sudah datang dari lain provinsi, seperti kita kan ada dari Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah. Ketika bahan datang, kita menginfokan kepada tenaga kerja. Kita suruh ngambil ke rumah sini untuk ngambil bahan. Dan kita untuk bayaran borongan, bukan harian karena kerja di rumah. Jadi hitungannya kita borongan dan hitung per piece. Dan alurnya setelah barang jadi itu kita ambil. Ada yang setor ke sini, tapi bahan juga ada yang kita kirim kalau kelompok di luar kecamatan maupun di dalam satu kecamatan. Karena kita sifatnya pemberdayaan, tidak monoton dalam satu desa, tapi kita niatnya memang pemberdayaan untuk Kulon Progo, sehingga ada beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Anggulan sendiri, di sini ada di Kokap, ada di Girimulyo, ada Samigaluh, ada Kalibawang, ada Pengasih, tersebar. Dan di luar kabupaten kita punya di Magelang, sehingga ketika mereka minta pelatihan justru kita manfaatkan untuk kita berikan pekerjaan juga. Sistem kerjanya kita target, misalkan satu hari harus dapat berapa, dan untuk ongkos borongan pun juga kita hitung sebelum kita berikan ke tenaga kerja. Itu kita sudah ngitung satu hari harus minimal harus sama dengan UMR kita. Jadi hitung-hitungannya nggak bakalan merugikan tenaga. Itu alurnya seperti itu, sehingga mereka tidak sampai dengan proses finishing di rumah, tapi finishing tetap di sini karena mereka hanya buruh nganyam. Dalam perkembangannya, keberadaan sentra kerajinan serat alam ini memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mendukung pariwisata DIY.
Jadi di sini kebetulan kita sudah punya paket wisata VB. Jadi paket wisata VB yang Borobudur, Prambanan, kemudian mampir di Kopi Klotok, kawasan Ampirono itu sekitarnya, kemudian terakhir ke kita, ke sentra kita. Jadi sudah rutin, sudah minimal 24 VW. Jadi hari weekend, jadi Sabtu Minggu, kemudian hari libur. Terus hari-hari biasa itu juga 1, 2, 3 ada. Tapi kalau yang paketan itu memang ya kadang rombongan ada 8, 12, ada 20, kadang 24, kadang lebih. Itu yang paketan. Dan kita juga menyediakan paket pelatihan. Jadi kebetulan kita ada paket pelatihan di sini. Kemudian paket yang sifatnya wisata kunjung, membuat produk bisa dibawa pulang. Kemudian ada paket yang alhamdulillah dari Dinas Perindustrian se-Indonesia ini sudah banyak yang mengikuti ngirim peserta pelatihan di sini nginap 10 hari. Jadi di sini kita sediakan tempat tidur, makan, minum, bahan produk, dan kita menyediakan pelatih untuk mereka biar bisa mandiri. Meski sempat terdampak akibat pandemi COVID-19, namun nyatanya sentra kerajinan serat alam ini masih bisa bertahan. Upaya pemasaran terus dilakukan diantaranya dengan mengikuti pameran-pameran, paket wisata, serta media sosial. Alhamdulillah untuk pemasaran kita di samping tamu sudah datang ke rumah, itu juga paket wisata. Kemudian kita juga mengikuti pameran-pameran. Kemudian pameran itu ada yang ada di Jakarta, ada yang di Bali, ada di Jogja sendiri. Untuk lokal ini ya ada, tapi memang kalau khusus untuk satu kabupaten ini untuk pasar memang masih kurang. Beda dengan di Bali sama di Jakarta. Itu pemasarannya, dan alhamdulillah kita juga pemasaran melalui IG. Jadi kita juga melalui IG sehingga akhirnya akan gedok tular mereka. Untuk saat ini kendalanya memang sebenarnya sangat berarti juga, karena kasus perang dunia di Rusia Ukraina itu memang berpengaruh dampaknya dengan Amerika juga. Biasanya kan kita kan bayar banyak dari sana. Cuma kendalanya di situ. Ketika pemerintah itu belum bisa membuka keran masuknya buyer dan memberikan keleluasan kepada buyer, ya kita perajin-perajin kecil sama trading kita yang di Jogja, khususnya di Bantul, di Kutamadya itu, ya mereka juga nggak bisa ngirim. Saya berharap kepada teman-teman kita pelaku ekonomi kreatif di Kulon Progo dan sekitarnya, saya mengajak kita jangan segan-segan untuk jangan berpikir bahwa kita bekerja harus di perusahaan, kita bekerja harus PNS, tapi kalau kita punya pola pikir bisa mandiri, uang itu pasti akan datang. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Manta. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang dinuding cah. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi.
Kerajinan serat alam di Tanjung Harjo, Nanggulan semakin berkembang dan diminati. Kini mulai bermunculan pengrajin-pengrajin baru dengan segala inovasinya, baik dari segi produk maupun pemasaran. Salah satunya Mandiri Craft yang berada di wilayah Dusun Turus, Tanjung Harjo, Nanggulan. Dari tahun 2019 Mbak, tepatnya sebelum pandemi kemarin kita sudah mulai berproduksi dan berlanjut hingga sekarang. Produk kami lebih kepada souvenir home decor, perlengkapan pernak-pernik rumah tangga seperti itu. Dimulai dari hampers, terus ada hiasan dinding, meja, kursi, dan itu berbasis dari anyaman. Bahannya dari sigres yang kami kombinasikan sama kalau yang warna-warni itu dari sintetis dari raffia gitu. Kalau proses produksinya kita kan ambil bahan dari sekitar sini juga, terus kita proses bahan benar-benar dari nol seperti kalau nanti kalau yang sintetis itu berupa gulungan itu nanti kita pelintir, kita pintal istilahnya kalau di industri itu nanti menjadi tali, dari tali itu lalu kemudian kita berikan ke pengrajin, dari mereka lalu nanti dianyam, habis dianyam nanti baru kita finishing untuk setelah itu baru menjadi barang yang siap dijual gitu Mbak. Perkembangan teknologi saat ini banyak dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif dalam memasarkan produknya. Tak terkecuali Mandiri Craft yang dari awal berdiri lebih memilih memasarkan produk-produknya secara online agar mampu menembus pasaran yang lebih luas. Kalau pemasarannya kita dari awal kita setting sebagai produsen yang langsung online. Jadi kita pasarkan ke seluruh Indonesia dengan target market kita yaitu B2B Mbak. Jadi yang kita sasar itu para mereka yang punya usaha galeri atau apa. Jadi mereka pembelian dalam jumlah retail yang jumlahnya banyak itu kita lakukan promosi dan lain sebagainya melalui media online. Selama ini dari awal berdiri sampai sekarang itu kita melalui online. Tapi juga ada yang kita juga ada semacam galeri lah di sini itu untuk melayani para customer yang ingin datang ke sini, yang kebanyakan. Kalau yang banyak itu malah customer kita yang dulu belum kenal, yang kenalnya cuman lewat media itu dilalah mereka tindak ke Jogja, lalu mereka kemudian Mas tak mampir ke handicraftku kayak gitu. Nah untuk yang offline juga kita sediakan. Terus untuk reseller lokal kita juga ada, tapi kita lebih fokuskan ke yang melalui online gitu Mbak. Produk kerajinan serat alam Mandiri Craft dipasarkan baik lokal hingga ke luar negeri. Sama seperti pengrajin-pengrajin serat alam lainnya, Mandiri Craft mengkombinasikan serat alam dengan bahan sintetis seperti tali raffia untuk menyasar konsumen lokal di seluruh Indonesia. Kombinasi ini menciptakan warna yang lebih diminati oleh sebagian besar konsumen lokal. Sementara untuk konsumen dari luar negeri, Mandiri Craft tetap mempertahankan bahan-bahan alam dengan warna serat alamnya yang natural. Kalau minat customer lokal sama luar itu banyak sekali perbedaannya Mbak. Kalau yang selama ini saya hadapi itu kalau yang untuk lokal Indonesia itu mereka lebih cenderung lebih tertarik produk yang berwarna-warni. Jadi serat alam natural nanti dikombinasikan dengan sintetis, jadi ada coraknya, ada warnanya. Beda kalau yang kita untuk produk ke luar negeri itu customer atau buyernya itu cenderung lebih suka yang warna-warna natural. Jadi cenderung lebih ke produknya itu full natural atau nanti naturalnya kalau kita kan sigres ya nanti dikombinasikan sama mendong sama agel dan lain sebagainya, itu lebih cenderung ke warna alami. Misalkan mereka ingin warna pun kita juga kasihnya warna alami, jadi bahan alami yang kita kasih warna gitu Mbak, bukan bikinan pabrik kayak gitu.
Dalam proses produksi, Mandiri Craft juga mempekerjakan masyarakat sekitar untuk menjadi pengrajin serat alam, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Keberadaan ekonomi kreatif berupa kerajinan serat alam ini juga dapat mendukung pariwisata DIY, dengan menjadikan produk-produk dari serat alam ini sebagai souvenir atau oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY. Ya, harapan kami semoga kerajinan seperti ini akan terus banyak diminati baik di masyarakat nasional maupun internasional, karena dari situ secara otomatis kan kita akan bisa terus berproduksi. Dengan kita berproduksi nanti kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar sini pada umumnya. Nah, dari situ otomatis kan pendapatan ekonomi mereka juga bisa meningkat, yang dulunya nggak ada samben menjadi ada samben, karena seperti ini kalau di sentra sini memang istilahnya dijadikan sebagai mata pencaharian pokok. Nah, dari situ pula harapan kami untuk di sektor pariwisata nanti produk-produk seperti ini bisa masuk menjadi souvenir ke toko-toko souvenir atau di mana yang kita harapkan nanti para tamu yang datang ke Jogja itu bisa membeli atau membawa kenang-kenangan yang berupa dari anyaman dari serat alam khasnya Jogja sini. Karena ini kita juga sudah mulai inovasi produk. Kalau dulunya itu kita bikinnya cuma yang gede-gede, kita sudah mulai bikin yang kecil-kecil sehingga seandainya para tamu itu membawa, mereka nggak kerepotan. Terus untuk segmen pasar kita juga udah mencoba berinovasi. Kita kalau mungkin yang kita sasar dulu mancanegara, yang turis mancanegara yang sukanya barang-barang gede, atau misalkan kalau keranjang atau dan lain sebagainya itu lebih kepada ibu-ibu yang ingin mendekorasi rumahnya. Nah, sekarang kita kembangkan produk yang lebih bervariatif, yang lebih kecil, misalkan tempat pensil, tempat kaktus atau apa itu. Ini kita sudah melakukan riset pasar, dan itu para pelajar pun sekarang kita harapkan menyukai untuk produk seperti ini gitu. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Ya Surati Manta. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Selain kerajinan serat alam dari Nanggulan, di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat pengrajin alat musik biola dari kayu. Tepatnya di Padukuhan Jetis, Desa Gerbosari, Kecamatan Sambigaluh. Kerajinan biola kayu ini dirintis oleh Joko Kuncoro atau akrab disapa Japra sejak tahun 2004. Dengan nama produknya yaitu Japra Biola. Japra Biola ini merupakan satu-satunya pengrajin biola kayu di Kulon Progo. Bahkan merupakan satu-satunya pengrajin biola kayu di Yogyakarta. Dari awal mula kita jadi pekerja mau usaha.
Jadi kita mencari sebuah usaha yang minim saingan. Jadi dalam persaingan kita mencari yang aman. Dan kita berusaha menciptakan sebuah produk biola karena di situ kita tantangan. Kenapa ini barang kok semua dari luar semua? Apa kita yang punya banyak kayu tidak bisa buat? Yang pertama kali dibikin biola juga, dan dari kayu lokal. Japrak membuat biola secara otodidak, melewati berbagai eksperimen hingga menghasilkan suara yang pas. Bahan bakunya pun bukan impor, melainkan kayu lokal dari sekitar tempat tinggalnya, seperti Sungkai atau Jatilanang. Dari sekitar sini, dari perbukitan Menoreh bahan bakunya, bukan impor. Jadi kita cari bahan yang ada di sekitar kita. Kalau kayu yang digunakan kita pakai kayu orang lokal mengatakan Jatilanang. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan Sungkai. Tapi kualitas sungkainya berbeda. Antara Bukit Menoreh dan Kalimantan berbeda. Ya, khusus kita membuat dari bahannya dari sekitar kita tinggal. Kita melibatkan ya tetangga, teman-teman dekat yang ada di sekitar kita utamanya. Kalau kita musiman ya, jadi di waktu banyak ya kita bisa nampung banyak. Di waktu off ya kita bisa off gitu. Kalau produk-produk yang bagus ya cukup lama, bisa sampai setengah tahun, bisa sampai 1 tahun satu biola. Tapi kalau untuk produk yang kualitasnya untuk anak-anak belajar ya kita bisa banyak, sebulan ya bisa 50, bisa 100. Tapi harganya kan murah gitu. Kalau kita hanya produksi ukuran 4/4, sebenarnya ukurannya banyak, tapi kita hanya mampu melayani yang 4/4 untuk standar permainan. Kan ada violin, ada alto. Nah, kita buatnya yang violin. Untuk altonya karena jarang pemakainya, jadi kita membuat yang sering dipakai. Ini dimulai tahun 2004. Produksinya hanya di rumah aja dan ada di depan itu bengkelnya. Meski dibuat di tempat yang sederhana dan jauh dari kota, Japrak mengaku tak pernah mengiklankan produknya. Konsumen mengenal produknya dari getok tular, informasi dari teman ke teman. Tak sedikit konsumen yang datang langsung ke tempat pembuatan biolanya ini. Semua biola dibuat berdasarkan pesanan dan tidak dijual di toko-toko. Saat menerima banyak pesanan, Japrak dibantu warga sekitar rumahnya untuk memenuhi pesanan tersebut. Setelah jadi, Japrak membandrol biolanya sesuai dengan kualitas dan bahan yang digunakan. Pemasarannya kita lewat pertemanan. Jadi karena tidak diiklankan ya prosesnya panjang. Jadi kita lewat teman satu ke teman yang lain, kita menawarkan produknya. Dan sampai saat sekarang dibilang internasional kita ya belum lah, karena hanya 1-2 kan belum begitu banyak. Kalau dulu itu paling jauh Ukraina, lokalan ya hampir seluruh Indonesia, cuman Papua yang enggak tersentuh. Ada yang lewat pesanan, ada yang tidak puas harus melihat pembuatnya, harus bertemu, dan kebanyakan mereka minta harus bertemu. Jadi bertemu dulu baru pesan. Beraneka ragam. Ada yang hanya untuk belajar, ada untuk kolektor. Kalau kolektor kan lebih tinggi karena bahannya juga khusus, kayunya juga mahal.
material baja yang digunakan juga mahal, jadi kita lama sekali mengerjakannya. Kalau kita harga ambang bawah 1 juta. Ya, kalau ambang atas ya tak terbatas, tergantung material yang digunakan. Biola yang diproduksi oleh Japra semuanya dikerjakan menggunakan tangan atau handmade. Proses pembuatan biola ini dimulai dari pemilihan kayu yang kemudian digambar pola biola yang diinginkan. Setelah digambar, bodi biola dipahat atau ditatah dengan bentuk dan ketebalan yang diinginkan. Meski dibuat dengan tangan, namun untuk kualitas biola buatan Japra ini tak kalah dengan buatan pabrik. Seiring waktu, inovasi produk pun dilakukan oleh Japra dengan memproduksi gitar kayu pada tahun 2010. Tak jauh beda dengan biola, bahan baku gitar juga menggunakan kayu-kayu dari sekitar Bukit Menoreh. Untuk pembuatan gitar, kayu yang digunakan yaitu kayu mahoni dan sonokeling. Kalau untuk gitar itu yang produksi anak-anak. Jadi inovasi dari anak-anak. Kita hanya mendampingi anak-anak aja dan memfasilitasi alat dan bahan. Mulai gitar itu 2010. Kalau bahannya sama dari sekitar Bukit Menoreh, cuma kayunya yang berbeda. Kebanyakan kalau gitar itu pakainya mahagoni. Mahagoni sama sonokeling, sungkainya hanya untuk konstruksi tertentu. Pemesanannya ya cukup lumayan itu, karena itu komunitas anak-anak, jadi mereka ingin bermusik. Kerajinan alat musik dari kayu milik Japrak ini sempat terkendala akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tak ada pesanan sama sekali dan berhenti produksinya selama 2 tahun. Namun kini Japrak mulai bangkit dan kembali memproduksi seiring dengan pesanan yang mulai berdatangan. Rusak kalau COVID ya sangat parah. Pengaruhnya ya hampir selama COVID semua event dihentikan. Sementara produk kita berkaitan dengan event. Jadi ya 2 tahun kita puasa. Setelah COVID dihentikan ya kita baru mau bangkit, tapi ya belum bisa 100%. Ya mulai ada 1-2. Lokal atau? Hanya lokal. Sebagai satu-satunya pengrajin alat musik biola di Yogyakarta dan didukung dengan berbagai inovasi produk, tentunya ekonomi kreatif ini diharapkan dapat mendukung pariwisata DIY.